Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kalau saya boleh memberi judul dalam pembahasan di hari kenaikan Kristus ke sorga, buat saudara yang ada di gereja dan buat setiap saudara yang ada di rumah masing-masing. Hari ini saya mau bagikan tentang kenaikannya mendekatkan kita pada Tuhan. Yang setuju sama saya katakan, saya harus dekat sama Tuhan. Saya percaya dekat sama Tuhan gak ada ruginya. Amin. Bilang sama saya, dekat sama Tuhan gak ada ruginya. Bilang sama sebelah saudara, dekat sama lu kadang-kala banyak rugi. Iya kan? Nah, kalau kita dekat sama Tuhan, yang ada selalu berkat, kemenangan, kedamaian, sukacita, dan kasih karunia yang luar biasa. Beri tepuk tangan ya, beri buat Tuhan. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Sama-sama bilang sama saya, kalau saya dekat Tuhan hidup saya aman. Kepalkan tangan kanan saudara, sama-sama bilang, kalau saya dekat sama Tuhan hidup saya aman. Alkitab bilang 1.000 boleh rebahan di sisi kirimu, 10.000 boleh rebahan di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Alkitab berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Iblis senang kita takut. Iblis senang kita takut. Tapi yang kita pegang firman Tuhan, kalau saya dekat Tuhan hidup saya aman. Saudara-saudara di rumah ketik live chat saudara, kalau saya dekat Tuhan hidup saya aman. Kenapa? Karena Alkitab bilang begitu. Ya tapi saya menghadapi masalah, saya menghadapi persoalan, tapi Alkitab saya bilang. Kita mau percaya yang kita lihat atau kita mau percaya yang Alkitab katakan? Yang saya pegang, Alkitab bilang langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga, kata Alkitab. Haleluya, ayat 32. Iya, Allah kita sendiri yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Perhatikan ayat 33. Siapa yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang menghukum mereka? Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, yang membenarkan saya adalah Tuhan. Alkitab bilang, siapa yang menggugat mereka? Artinya siang malam iblis mau menggugat kita. Iblis mau bilang, you are not capable enough. Your family cannot be happy. Iblis selalu akan intimidasi kita. Tapi Alkitab bilang, siapa yang akan menghukum kamu? Artinya iblis jangan dipercaya. Hal terbodoh dalam hidup ini adalah percaya dusta iblis. Hal terbodoh dalam hidup ini adalah apa? Hal terbodoh dalam hidup ini adalah apa? Sama-sama bilang percaya pada dusta iblis adalah hal terbodoh dalam hidup ini. Saudara di rumah ketik live chat saudara, percaya pada dusta iblis adalah hal terbodoh dalam hidup ini. Bilang sama sebelah saudara, tapi kita kadang-kala suka gitu. Betul? Kita kadang-kala bilang, penyakit saya gak bisa disembuhkan. Padahal Alkitab bilang oleh birur Kristus kamu sudah disembuhkan. Bagian kita berkata, suami saya gak mungkin bertobat. Tapi Alkitab saya bilang, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Kadang-kala kita bilang, ya hari depan saya akan gelap, masa muda saya akan banyak masalah, hidup saya akan ada banyak tekanan. Padahal Alkitab berkata di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saya tidak boleh percaya pada dusta iblis. Coba lihat ayat ini. Siapakah akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Iblis. Iblis akan terus intimidasi. Iblis akan terus menjadi penggugat yang akan menggugat kita siang dan malam. Tetapi ayat ini bilang Allah yang membenarkan mereka. Sama-sama bilang, saya sudah dibasuh oleh darah Yesus. Amin. Siapa akan menghukum mereka? No, nggak ada. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang bela kita adalah Yesus.
Yang ngomongin saudara saya nggak penting kali. Yang fitnah saudara buat saya nggak penting. Yang curangin saudara nggak penting. Yang saya tahu yang bela kita adalah Yesus. Taruh tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang, Yesus pembela saya. Bu, Yesus pembelamu. Pak, Yesus pembelamu. Adik-adik muda menghadapi apapun, ingat kalau Yesus bela saya, ujung-ujungnya saya melihat mahkota kemuliaan yang disediakan, yang berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 35. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, dan kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena itu saya simpulkan begini, bahwa pada dasarnya target utama iblis adalah memisahkan kita dari kasih Kristus. Iblis senang kita terpisah dari kasih Kristus. Iblis senang kita apa? Iblis senang kita apa? Iblis nggak peduli kita ada di gereja. Iblis nggak peduli kita pelayanan. Iblis nggak peduli kita pakai kalung salib. Iblis nggak peduli kita hafal ayat. Iblis nggak peduli kita kenal banyak pendeta. Tetapi yang iblis mau buat supaya kita terpisah dari kasih Kristus. Karena orang yang terpisah dari kasih Kristus otomatis akan percaya pada dusta iblis. Makin kita dekat Tuhan, makin kita nggak punya waktu untuk iblis. Sama-sama bilang sama saya, makin saya dekat dengan Tuhan, makin saya nggak ada waktu untuk iblis. Satu kali lagi ada ujian semester. Ungke mau naik kelas dari kelas 1 SMA ke kelas 2 SMA. Lalu guru agamanya namanya Ibu Siregar. Orang Amerika dia. Nama ibu guru agamanya Ibu Siregar. Ibu Siregar ini ibu yang baiknya minta ampun. Dia merasa ujian semester kali ini begitu berat buat setiap murid. Sehingga Ibu Siregar berpesan sama murid-muridnya. Anak-anakku sekalian, ibu adalah guru agama. Ibu nggak mau bikin susah kalian semua. Jadi kalian belajar aja yang lain. Ibu janji pertanyaan ujian semester untuk agama tidak perlu dipelajari, tidak perlu ada di buku. Semua pasti tahu. Jadi nggak usah belajar. Belajar aja pelajaran yang lain. Wah, anak-anak senang. Tiba saatnya ibu bilang, hanya ada 2 pertanyaan. Kebetulan ujian agama hari terakhir. Hanya ada 2 pertanyaan yang ibu mau sampaikan. Pertanyaan pertama, tuliskan sebanyak-banyaknya yang kamu ketahui tentang Tuhan. Dan pertanyaan kedua, tuliskan sebanyak-banyaknya hal yang kamu ketahui tentang setan. Jadi anak-anak mulai nulis, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu Bapa yang kekal, Tuhan itu menjawab doa saya. Semua tulis. Setan itu penjahat, setan itu saya mau muntah ngelihat dia, setan itu penggoda, terus segala macam dia tulis. Kecuali Ungke. Ungke cuma tulis Tuhan itu baik, Tuhan itu gunung batuku, Tuhan itu kota bentengku. Banyak sekali, hampir 125. Tiba-tiba Ibu Siregar bilang, selesai atau tidak selesai, kumpulkan. Ayah mama. Ungke lihat temannya, Tuhan ada 50, setan ada 40. Terus temannya bilang, Ungke, bagaimana ngana? Dia bilang, kita tulis tentang Tuhan 125, marnya ada waktu untuk iblis. Dia tulis, nomor 1 Tuhan segala-galanya, pas nomor 2 tidak ada waktu untuk iblis.
Ungke dapat nilai paling bagus. Kenapa? Karena kita harus punya banyak waktu buat Tuhan sampai gak punya banyak waktu buat setan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ada banyak orang Tuhan itu baik, titik. Setan itu penjahat, setan itu ada 432. Terlalu banyak dia buang waktu untuk setan. Makin kita dekat dengan Tuhan, kita makin gak ada waktu untuk setan. Amin. Bu, kalau ibu mikir yang susah-susah, Pak. Kalau bapak mikir yang susah-susah, saya mau beritahu, bapak terlalu banyak waktu buat setan. Makanya dalam hidup ini simple. Kalau kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang membangun, kita nggak bisa mengucapkan kata-kata yang jadi berkat, kita nggak bisa ucapkan kata-kata yang mendatangkan semangat buat orang, don't say nothing. Jangan biarkan mulut kita, otak kita, pikiran kita dikendalikan oleh iblis. Iblis itu pengganggu. Hal terbodoh dalam hidup ini tadi saya bilang apa? Percaya pada dusta iblis. Makanya target utama iblis adalah memisahkan kita dari kasih Kristus. Coba kembali lihat Roma pasal 8 ayat 35. Siapa yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Iblis mau taruh penindasan. Sama-sama bilang sama saya, tapi tidak bisa. Iblis mau datangkan kesesakan. Sama-sama bilang sama saya, tapi tidak bisa. Iblis mau datangkan penganiayaan, sama-sama bilang sama saya, tapi tidak bisa. Iblis mau datangkan kelaparan, iblis mau datangkan ketelanjangan, iblis mau datangkan bahaya, iblis mau datangkan pedang, sama-sama bilang sama saya, tapi tidak bisa. Amin. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Artinya mau ada apapun, kita memilih dekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang saya memilih dekat dengan Tuhan. Amin. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Orang mau nganggap kita apapun, masa bodoh. Yang penting Tuhan bela kita. Kita kadang-kadang terlalu pusing sama anggapan orang. Ya tapi pendeta kata orang begini, pendeta kata mertua saya begini, kata ipar saya begini. Sama-sama bilang sama saya, anggapan orang gak penting. Sama-sama bilang anggapan orang gak penting. Kadang-kadang engkau terlalu stres karena omongan. Kalau sudah datang sama saya, pendeta saya stres, pendeta orang ngomong begini, orang ngomong begini, orang ngomong begini. Saudara mau tahu jawaban saya apa? Bego. Jawaban saya apa? Bego. Orang nyumbang saudara juga enggak. Kalau saudara stroke, memang dia bayarin dokter buat saudara kan enggak? Setuju? Jangan pusing sama anggapan orang. Karena yang bela kita adalah Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Iblis mau kita terpisah dengan kasih Kristus. Makanya Alkitab bilang kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, ketika kita dianggap sebagai domba-domba sembelihan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun satu makhluk lain, tidak akan dapat. Yang setuju sama saya bilang tidak akan dapat. Berarti hari ini di hari kenaikan Kristus ke sorga, kita belajar. Kalau saya percaya tipuan iblis, saya bodoh. Di hari kenaikan Kristus kita belajar Dia menjadi pembela buat kita. Di hari kenaikan Kristus kita belajar. Kalau saya pusing dengan anggapan orang, saya bego, saya bodoh, saya rugi. Karena yang bela saya adalah Tuhan. Haleluya. Nah, saya pelajari di sini ayat 39 bilang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya, mengapa iblis ingin kita terpisah dari kasih Kristus? Kenapa iblis gak peduli kita ke gereja? Iblis gak peduli kita pelayanan? Dia cuma ingin kita terpisah dari kasih Kristus. Pertanyaannya mengapa? Saya coba jawab. Yang pertama, karena orang yang terpisah dari kasih Kristus, dia menjadi orang yang cuek dan tidak peduli. Yang dia pusingkan cuma anggapan orang. Yang dia pusingkan cuma perasaannya. Yang dia pusingkan hanya intimidasi iblis. Sementara kalau kita dekat dengan Tuhan,
Yang kita ingat janjinya, kuasanya, perintahnya, anugerahnya, penyertaan yang sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua saya pelajari, karena orang yang terpisah dari kasih Kristus akan menjadi seorang yang selalu merasa rugi ketika dia harus berkorban dalam melayani serta dalam menjaga kehidupan yang berpadanan dengan Injil. Jadi dia merasa hidup Kristen itu berat. Dia merasa melayani itu berat. Padahal sebagai hamba Allah saya mau bilang sama saudara, oleh karena engkau, aku ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Artinya, mau ada tantangan apapun itu membuat kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Itu aja dulu. Never ask why. Jangan pernah tanya sama Tuhan kenapa. Saya belum tahu kenapa. Tapi yang saya tahu, every move of God, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, pasti untuk kebaikan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kenapa iblis mau kita terpisah dari kasih Kristus? Karena orang yang terpisah dari kasih Kristus menjadi orang yang tidak dapat berpikir normal dan panjang. Orang yang terpisah dari kasih Kristus bawaannya emosi, bawaannya jengkel, bawaannya kepahitan, bawaannya nekat. Udahlah, apa yang terjadi terjadilah. No. We are designed by God to be winners. Bayangin, nggak ada yang amin. We are designed by God to be winners. Yang artinya ise mengatur negara on hepeng. Yang artinya siapa yang mengatur dunia ini duit terus saudara. Taruh tangan kanan saudara, sama-sama bilang, saya diciptakan Tuhan untuk jadi pemenang. Remind yourself, apapun yang terjadi, we are designed by God to be winners. Saya tidak diciptakan untuk menderita, saya tidak diciptakan untuk sengsara. Kalaupun saya harus melewati sengsara, itu persiapan untuk saya melihat kemuliaannya dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, saya pelajari, kenapa iblis pengen sekali kita terpisah dari kasih Kristus? Karena orang yang terpisah dari kasih Kristus yang pertama menjadi orang yang acuh, menjadi orang yang tidak peduli. Yang kedua menjadi seorang yang selalu merasa rugi dalam berkorban, dalam melayani serta dalam menjaga kehidupan berpadan dengan Injil. Yang ketiga menjadi seorang yang tidak dapat berpikir normal dan panjang, gampang tersinggung, gampang nekat, gampang kecewa. Orang makin dekat dengan Tuhan, pikirannya makin luas dan panjang. Amin. Daud dekat dengan Tuhan, sehingga Daud bilang, singa-singa muda boleh menanak kelaparan, tapi orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Sadrak, Mesak, Abednego dekat dengan Tuhan, sehingga dia bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Esther dekat dengan Tuhan, sehingga ketika dalam tekanan yang berat, dia bilang umumkan doa puasa. Makanya mulai besok gereja kita akan mengadakan doa puasa 10 hari, yang kita sebut 10 days of anointing. Jadi kalau kita baca dalam Alkitab, setelah Yesus naik ke sorga, dia bilang sama murid-muridnya, kamu jangan kemana, tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Nah ini dia nih. Dan saudaraku, ini bukan ibadah menantikan Roh Kudus. Ini ibadah untuk mengingat apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Saya ngerti, di YouTube ada orang yang otaknya somplak, yang sedang menyerang pelayanan 10 days of anointing, yang sedang menyerang doa pencurahan Roh Kudus 10 hari. Lalu bilang itu pendeta-pendeta itu gereja-gereja yang mengadakan doa 10 hari. Gereja-gereja yang gak mengerti Alkitab. Roh Kudus sudah datang, mereka masih menantikan pencurahan Roh Kudus. Bego.
somplak, koplak otaknya. Kita juga tahu Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita nggak berdoa lagi untuk Roh Kudus dicurahkan. Tapi kita mengadakan untuk mengingat karya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Kadang-kala ada banyak orang Roh Kudus sudah dicurahkan, dia nggak peduli. Ya, Roh Kudus dicurahkan buat orang lain, not for me. Makanya saya mengajak setiap saudara doa puasa selama 10 hari. Cuma 10 hari. Sudah sepupu kita 30 hari kan. Gak apa-apa tuh cuma 10 hari. Caranya saya udah bilang berkali-kali. Pokoknya nanti malam jam 10 malam selesai. Tutup. Nah tinggal terserah saudara. Sudah mau skip one meal, artinya gak sarapan. Baru mulai makan jam 1. Iya kan? Dengan begitu berarti sudah doa puasa 14 jam. Atau sudah skip breakfast, sudah skip lunch. Jadi lewatin makan pagi, lewatin makan siang. Baru sudah buka puasa jam 6 sore. Jam 7 kita ada acara di sini. Sudah bisa ikut di rumah, sudah bisa ikut di gereja. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa akan melayani kita dan saya percaya setiap saudara diberkati. Dan ini adalah agenda yang dari 17 tahun yang lalu gereja kita berdiri, doa puasa tetap kita pegang. Orang mau bilang apapun tetap saya percaya doa puasa adalah kekuatan kita. Amin. Orang yang berpikir panjang dan luas, orang yang berpikir normal gak akan pernah menyerah. Yusuf misalnya. Orang yang berpikir normal, orang yang berpikir panjang, orang yang berpikir luas. Dia gak sakit hati, dia gak dendam, dia gak nekat. Dia gak bilang Tuhan tega banget saya ngalamin semuanya ini. Sederhana dia bilang. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat saya pelajari. Karena orang yang terpisah dari kasih Kristus menjadi seorang yang tidak mampu mendahulukan kehendak Allah daripada perasaan dan kemauan diri sendiri. Orang kalau terpisah dari kasih Kristus, yang dia pikirkanlah kemauannya, perasaannya, kehendaknya, keuntungannya. Tapi kalau orang dekat dengan kasih Kristus, dia akan bilang, biar aku semakin berkurang, agar Kristus semakin dimuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh terpisah dari kasih Kristus. Sama-sama bilang saya tidak boleh terpisah dari kasih Kristus. Selanjutnya saya pelajari, klik. Bagaimana kita dipisahkan dari kasih Kristus? Bagaimana cara kerja iblis untuk memisahkan kita dari kasih Kristus? Yang pertama, dengan membuat kita menjadi seorang yang hitung-hitungan dan transaksional. Sama-sama bilang sama saya, buat Tuhan tidak usah hitung-hitungan. Yang setuju sama saya katakan buat Tuhan gak usah hitung-hitungan. Buat Tuhan jangan transaksional. Tuhan saya melayani Tuhan, tapi Tuhan berkati pekerjaan saya. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, Tuhan pasti. Tuhan apa? Tuhan apa? Tuhan apa? Tuhan pasti. Betapa menyebalkannya. Setiap kali saudara suruh anak saudara, Dek, kakak, boleh gak tolong ambil ini? Wani piro. Boleh gak bersihin ini? Wani piro. Duh pengen kita telan tuh anak. Bu, Pak, kalau kita lihat anak kita rajin, kita pedulikan, kita perhatikan gak? Saya mau bilang Tuhan gak pernah salah. Amin. Tapi Tuhan mau kita tulus. Bagaimana iblis membuat kita terpisah dari kasih Kristus? Ketika kita mulai transaksional, ketika kita mulai hitung-hitungan.
Dan ketika kita mulai transaksional dan kita mulai hitung-hitungan, akhirnya iblis membuat dua kesimpulan dalam diri kita. Yang pertama, kita merasa rugi. Kita merasa apa? Kita merasa apa? Rugi. Karena iblis itu pendusta. Iblis mau kita merasa rugi. Dan yang kedua, kita merasa lelah. Tuhan, saya capek. Jujur ya, kalau ada saudara yang sedang merasa, Tuhan saya capek Tuhan. Ngadepin istri saya capek Tuhan. Ngadepin suami saya capek Tuhan. Ngadepin pelayanan orang-orang gereja, Tuhan saya capek. Saya mau beritahu, engkau masuk dalam trap of the enemy. Engkau masuk dalam jebakan iblis. Itu berarti engkau orang yang transaksional. Itu berarti engkau orang yang hitung-hitungan sama Tuhan. Untuk Tuhan kita tahu apa saja yang Tuhan izinkan selalu yang terbaik buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dipisahkan dari kasih Kristus? Dengan membuat kita pusing dengan orang lain dan urusan orang lain. Ada banyak orang pusing banget sama orang lain. Oh, dia ngomong begini pendeta. Oh, dia buat ini pendeta. Masa dia begini sama saya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang punya urusannya sendiri. Amin. Kalau orang suka negatif sama saudara, itu tidak menjelaskan siapa saudara. Itu hanya menjelaskan siapa dia. Kalau ada orang iri sama saudara, mau menjatuhkan saudara, mau menyerang saudara, mau memfitnah saudara, mau menghakimi saudara, mau merendahkan saudara, itu tidak ada urusannya sama saudara. Itu urusannya sama dirinya sendiri. Tugas kita cuman sekedar sederhana. Fokus pada rencana Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita dipisahkan dari kasih Kristus? Dengan membuat kita sibuk dengan hal luar dan hal rutin dalam urusan rohani. Sampai kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Iblis mau kita ada di gereja. Iblis mau kita masih baca Alkitab. Tapi tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Kita masih putar lagu rohani. Karena musiknya enak. Kita putar lagu rohani supaya orang tahu kita rohani. Kita masih ada di gereja supaya kelihatan kita memang orang Kristen. Tapi kita sudah gak mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan itu bukan kulit luar. Tuhan itu pengalaman keseharian. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Di hari kenaikan Yesus ke sorga ini. Baik saudara yang di rumah maupun saudara yang di gereja. Kita kembali riset ulang dalam hidup kita. Sudahkah kita merasakan Tuhan secara pribadi? Karena dia yang pegang kita, dia yang hibur kita, dia yang kuatkan kita. Dia yang jadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana kita dipisahkan dari kasih Kristus? Jadi iblis juga mengerti TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Wah, iblis juga mengenal istilah apa? TSM. Pertama, dengan membuat kita menjadi seorang hitung-hitungan dan transaksional. Dua, dengan membuat kita pusing dengan orang lain dan urusan orang lain. Fokus pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, dengan membuat kita sibuk dengan hal luar dan hal-hal rutin dalam urusan rohani. Sampai kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Saya selalu bilang, orang Kristen yang gak mengalami Tuhan secara pribadi, senangnya menghakimi, senangnya menyerang, senangnya menjatuhkan, dan ujung-ujungnya disombong rohani. Tapi orang makin mengalami Tuhan secara pribadi, makin rendah hati dan hidup dalam takut akan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita dipisahkan dari kasih Kristus? Bagaimana TSM-nya iblis ini? Yaitu dengan berbagai kekecewaan dan ketidakpuasan dalam pengiringan kita pada Tuhan. Saudara lihat suami, saudara kecewa. Saudara lihat rumah tangga, saudara gak puas. Saudara lihat keadaan ekonomi, saudara kecewa, saudara gak puas. Lihat keadaan rumah tangga, lihat keadaan hubungan dengan teman dan lain-lain. Pada hidup Kristen mulai dengan syukur dan sukacita. Hidup Kristen mulai dengan apa?
Hidup Kristen mulai dengan apa? Yesus sudah naik. Karena dia sudah naik, kita punya kepastian. Dia sudah naik, dia menjadi juru syafaat. Dia sudah naik, dia menjadi pembela. Dia sudah naik, tempat buat kita pasti selamat merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Berikan tepuk tangan yang beri.